Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Min Bada'i Al-Qasas An-Nabawi As-Sahih, kumpulan kisah-kisah menakjubkan dari hadis As-Sahih oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Sekarang kita sampai halaman 43, Al-amanatu fil khashabati al-ajibah. Amanat yang ada dalam kayu yang ajib, yang unik. Ya, ada kisah yang sangat unik sekali yang intinya berkaitan dengan masalah amanah, terutama amanah dalam utang piutang. Kita baca hadisnya, dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Kafalah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara rajulan min bani Israil sa'ala ba'dha bani Israil an yuslifahu ayyukridahu alfa dinar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang dari Bani Israel yang dia meminjam uang sebanyak 1000 dinar. Yang sangat banyak uang ini pada waktu itu. Kata orang yang punya uang yang menghutangi, dia berkata, itini bisyuhada ushiduhum. Datangkan kepadaku para saksi, aku akan meminta persaksian kepada mereka. Orang yang berhutang berkata, kafa billahi syahidan, cukuplah Allah sebagai saksi. Yang punya uang yang menghutangi berkata lagi, fa'tini bil kafil, datangkan kepadaku orang yang menjamin tentang utang piutang ini. Kalau engkau nggak bayar, dia yang bertanggung jawab. Kata yang berhutang, kafa billahi kafilah, cukup Allah sebagai penjamin. Kemudian yang menghutangi berkata, sodakta, engkau benar. Yadfa'ur rajul lil muqtarid alfa dinar ila ajalin musamma. Orang yang menghutangi
memberikan uangnya 1.000 dinar kepada yang berhutang dengan batasan waktu tertentu. Fayakhruju biha fil bahr. Orang yang berhutang dia safar, pergi jauh karena ada suatu kebutuhan. Waktu itu dia naik kapal menyeberangi laut. Fa idza qada hajatah iltamasa markaban yarkabuha yaqdumu alaihi lil ajalil ladzi ajjalahu. Ketika sudah sampai batas waktu yang telah disepakati untuk dia membayar utangnya tersebut, dia pun mencari kapal atau perahu yang bisa mengantarkannya untuk membayar hutang. Dia berusaha membayar tepat pada waktunya. Namun falam yajid markaban, dia tidak mendapati kapal atau perahu. Fayakhud khashabatan fayangkuruha fayudkhil fiha alfa dinar. Ketika sudah berusaha maksimal untuk pulang membayar utang, nggak ada kendaraan, nggak ada kapal, maka dia pun mengambil sebuah kayu, kalau mungkin kita seperti bambu, kemudian dia lobangi tengahnya dan dia masukkan uang 1.000 dinar tersebut. Wa sahifa minhu ila sahibihi, dan dia mengambil kertas, dia tulis di dalamnya tentang masalah utang piutang tersebut, dikirimkan ke yang punya uang yang menghutangi. Summa yuzajjid maudi'aha, kemudian dia tutup kayu tersebut. Summa ya'ti biha ilal bahr, dia pun mendatangi laut atau tepi laut, pantai, dengan mengatakan Allahumma innaka ta'lam anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar fasani kafilan fakultu kafa billahi kafila faradiya bika wasalani syahidan fakultu kafa billahi syahida faradiya bika. Orang yang berhutang tadi setelah usaha mencari kapal tidak ketemu, dia sudah menulis surat dan sekaligus masukkan uang ke dalam kayu yang sudah dia lobangi. Dia berkata, ya Allah, Engkau sesungguhnya telah mengetahui aku dulu pinjam uang kepada si fulan 1.000 dinar. Dia meminta kepadaku penjamin dan aku mengatakan cukup Allah sebagai penjamin, dan dia pun ridho kepada Engkau ya Allah, dan dia memintaku saksi-saksi. Aku pun berkata cukup Allah sebagai saksi, radiyabika, dan dia pun ridho denganmu. Wa inni jahatu badaltu juhdi an ajida markaban ab'asu ilai aladillahu, dan aku sudah berusaha mencari kapal untuk aku bisa membayar utang kepadanya langsung. Falam aqdir, namun aku tidak sanggup, aku tidak menemukan. Wa inni astaudiukaha, dan aku sekarang menitipkan kayu yang ada uang ini untuk engkau sampaikan kepada yang punya harta tersebut. Ado'aha amanatan indaka yarmin muktarid bil khashaba fil bahr. Kemudian yang berhutang tadi melemparkan kayu tersebut di lautan hatta tali jafihi, sampai dia pun pergi menghilang kayu tersebut. Tsumma yansarif, orang yang punya utang tadi pulang. Wa huwa fi dzalik yaltamisu markaban yakhud ila baladihi, namun dia masih belum tenang, dia pingin pulang membayar langsung utang tersebut. Dia cari kapal untuk bisa pulang meskipun sudah dia kirim utangnya tersebut. Ini sekali luar biasa kisah seorang yang sangat betul-betul amanah. Fayakhruj ila ar-rajul alladhi kan aslafau yandur. Yang punya uang, yang menghutangi, dia pun mencari-cari mana si fulan yang utang tersebut. Dia pun pergi ke tepi laut. Fayakhruj rajul alladhi kan aslafau yandur la'alla markaban qad ja'a bimali. Dia pun datang ke tepi laut atau mungkin ke pelabuhan, cari mana orang tersebut.
la'alla markaban qad ja'a bimalihi. Barangkali ada kapal atau perahu yang membawa hartanya tersebut. Faida bil khashabati fiha al-mal. Tiba-tiba dia mendapati kayu yang istilahnya mengambang di laut. Fayakhudhu hali ahli hataban. Dia pun mengambilnya. Dia nggak tahu itu dari siapa, itu untuk apa sebetulnya. Tapi intinya dia mau membawanya untuk oleh-oleh sebagai kayu bakar untuk keluarganya. Gak tahu kalau di dalamnya ada surat dan itu uangnya. Falamma nasaraha wajadal mal was-sahifah. Ketika dia istilahnya mungkin dia pecah kayu itu, dia dapati ada uang dan kertas secarik kertas. Tsumma yaqdumu lalikan aslafahu fayati bil alfi dinar min jadid. Orang yang punya utang tersebut dia dapat kapal, pulang dia mendatangi yang menghutanginya. Ini sekali lagi kisah yang sangat luar biasa, dan kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah wajib membenarkan hadis ini, cerita ini, karena ini kisah nyata yang Rasul sampaikan yang penuh dengan al-ibrah. Mungkin ada orang yang aqlaniyun menuhankan akal, wah nggak mungkin kisah ini benar. Naudzubillah min dalik. Rasul tidak berkata dari hawa nafsu beliau, namun ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan salah satu konsekuensi orang mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Yang penting hadisnya sahih, apalagi di sini hadisnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian Al-Muqtarid mengatakan, wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin li'atika bimalika. Demi Allah, kata yang berhutang, aku sangat amat berusaha semaksimal mungkin mencari kapal untuk aku mendatangimu membayar hutangku. Fama wajatu markaban qabla alladhi ataitu fihi. Namun aku sebelum ini tidak mendapati kapal ataupun perahu. Kemudian Al-Muqrid yang menghutangi berkata, hal kunta ba'asta ilayya bi syai'? Apakah engkau sebelum ini mengirim sesuatu kepadaku? Kata sang yang berhutang, ukhbiruka anni lam ajid markaban qabla ji'tu fihi. Aku telah mengabarkanmu, aku tidak mendapati kapal yang menyampaikanku kepadamu. Kemudian kata yang menghutangi, fa innallaha qad adda anka ladzi ba'asta fil khashabah. Sesungguhnya Allah telah menyampaikan kepadaku darimu dari harta yang engkau kirimkan lewat al-khashabah, kayu. Fansarafa bil alfi dinar rasyidah. Maka yang berhutang meninggalkan yang menghutanginya dengan membawa 1000 dinar tersebut. Dua-duanya, yang berhutang dan yang menghutangi, ini adalah suri toladan bagi orang-orang yang amanah. Aslul kisah fil Bukhari. Sekali lagi, kisah ini adalah dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Kafalah. Kita baca langsung min fawaidil kisah. Di antara pelajaran kisah ini, yang pertama, al-qardul hasan masyru'un wal muqrid lahu ajrun azimun. Hutang piutang yang baik itu disyariatkan. Ini bagian dari at-ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasul SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Namun tetap
dalam Islam pertengahan dalam segala hal. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Baik dalam masalah akidah, ibadah, demikian pula dalam masalah muamalah. Hutang piutang secara asal tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Namun tentunya ada rambu-rambunya. Yang berhutang dan yang menghutangi juga harus punya adab dalam masalah utang piutang tersebut. Nanti akan disampaikan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang masalah utang piutang. Yang berhutang juga harus tahu diri. Jangan hutang hanya karena misalnya melampiaskan hawa nafsunya ataupun hanya sekedar sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, selayaknya kalau utang itu betul-betul yang kebutuhan mendesak. Ya. Kemudian dia juga harus tahu bahwasanya ini masalah besar. Sebelum dia berhutang, selayaknya dia ingat kata Rasul SAW, "Yaghfirullahu lisyahid kulla dzambin illa dain." Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan Allah mengampuni bagi orang yang mati syahid di medan pertempuran semua dosanya kecuali masalah utang piutang. Ya. Ini yang mati syahid saja apa? Masih ditagih utangnya di hari kiamat. Apalagi yang bukan asyahid. Pikir panjang. Di hari kiamat masih dituntut masalah utang piutang. Rasul SAW ketika ingin mensolati jenazah sebagian kaum muslimin, ketika tahu ada utang yang belum dia bayar, Rasul nggak mau mensolati. Ini berat masalah apa? Utang piutang. Jangan ya sekedar untuk sesuatu yang sepele atau yang dia nggak butuh sebetulnya. Ya. Maka selayaknya harus dia pikirkan. Secara asal boleh utang piutang atau berhutang, ya. Namun sekali lagi pikir. Misalnya dia pinjam sedangkan tidak ada kebutuhan. Kemudian mati. Naudzubillah min dzalik. Ini masih ada perhitungan di hari kiamat. Bahkan orang yang mati syahid tidak bisa langsung masuk surga sampai dibayarkan utangnya. Ya, harus pikir panjang. Kalaupun dia hutang, harus dia niatkan betul-betul. Bukan sekadar begitu saja niatnya, namun bertekad untuk bisa apa? Membayarnya. Dalam hadis Rasul mengatakan, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu." Barang siapa yang meminjam uang kepada orang lain dan betul-betul dia bertekad untuk membayarnya, niatnya sudah bulat, betul-betul niat untuk membayarnya dan ada usaha juga. Jangan sekedar niat yang penting niat, enggak, harus ada usaha. Ada sedikit harta dia cabung, dia ya mungkin dicicil di rumahnya tabung sampai sudah batas waktunya dia bayarkan, betul-betul dia apa? Ya. Jangan misalnya utang namun apa dapat rezeki beli HP baru, beli ini baru, utangnya enggak dia apa? Enggak dibayar. Atau paling enggak tadi dikumpulkanlah untuk apa? Berusaha membayar sesuai dengan kesepakatan. Jangan sekali lagi meremehkan masalah utang piutang. Ya, utangnya banyak, neraktir orang kayaknya orang kaya, padahal utangnya istilahnya telecehan. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati, ini sekali lagi masalah berat. Demikian pula kalau misalnya sudah batas waktunya dia harus membayar, namun qadar Allah dia belum bisa membayar, ngomong ke yang apa? Punya uang. Biar apa? Tetap komunikasi baik. Jangan karena nggak bisa bayar menghilang. Naudzubillahi min dzalik. Malah masalah bertumpuk-tumpuk, ya. Dan sekali lagi ini yang harus betul-betul dipikirkan yang berhutang, ya. Yang menghutangi juga harus tahu siapa yang dia apa titipkan uang tersebut, ya. Sekali lagi ini harus ada apa pertengahan dalam segala hal. Antum kalau dapati orang yang memang membutuhkan pertolongan, antum ingat tadi, ya, pahala orang yang menghutangi luar biasa kata Rasul SAW, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang berhutang, Allah mudahkan urusannya fid dunya wal akhirah. Tapi juga harus dia tahu siapa orang ini yang dia mau apa? Hutang.
kan dia orang pengajian Ustaz. Pengajian, ngajinya luar biasa. Tapi kalau sudah masalah al-fulus, ini kadang beda. Ya ini banyak kejadian. Orang-orang yang memang luar biasa rajin ngaji, namun kalau sudah masalah fulus, sudah dapat ma'asalama. Senjatanya apa? Afwan. Iya kalau dia usaha enggak masalah, tapi tadi enggak ada usaha membayar, kemudian kalau ditagih malah melotot, kan sudah ada ayatnya, wa in kana malah dikasih ayat orang. Dia lupa ayat bagaimana wajibnya menunaikan amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Sekali lagi banyak kasus. Bukan sekali lagi orang yang di luar sana, bahkan yang di pengajian banyak kasus-kasus demikian. Hati-hati sekali lagi, yang menghutangi juga harus betul-betul teliti. Karena apa? Jangan sampai dia niatnya ingin membantu, malah sekali lagi menjadikan orang tersebut terus mencari korban-korban yang lain. Maka harus selektif juga. Kalau memang kita tahu dia membutuhkan, luar biasa pahala kita membantunya. Anas ajenas banyak istilahnya kategori manusia. Ada yang memang dia nggak mampu, dia utang, dan dia kalau sudah punya harta luar biasa ingin betul-betul menunaikan utangnya tersebut. Namun ada yang begitulah, sudah batas waktunya, atau mungkin ketika mau utang deket, masya Allah, tapi kalau sudah dapat hilang, punya ilmu hilang. Dan juga kalau nggak utang rasanya gatel, naudzubillahi min dzalik. Maka harus pertengahan. Utang kalau butuh, kalau sudah punya harus paling tidak tadi nyicil, atau paling tidak tadi disimpan dulu hartanya, atau apa yang dia bisa jual dia jual untuk membayar hutangnya tersebut sebelum mati menjemputnya. Naudzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, al-qardul hasan masyru', utang piutang yang baik disyariatkan, tidak dilarang. Cuma tadi semuanya serba harus pertengahan. Yang utang harus punya adab, yang menghutangi juga punya adab. Misalnya belum batas waktunya, jangan sampai yang menghutangi tadi menagih di hadapan orang banyak. Belum batasan waktunya. Apalagi niatnya untuk menjatuhkan, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi yang harus dipahami. Wal muqrid lahu ajrun azim. Kata penulis, orang yang menghutangi pahalanya luar biasa. Bahkan dalam hadis yang sahih juga, Allah akan menaunginya di hari kiamat. Sekali lagi, ini yang harus betul-betul dipahami oleh kedua belah pihak. Sama dengan misalnya orang yang bertamu dengan tuan rumah, semuanya harus tahu adabnya. Tamu jangan datang tengah malam, itu namanya bukan tamu. Ini juga harus yang punya rumah harus juga menghormatinya. Kalau memang layak dihormati. Dua-duanya harus jangan tamu ketika datang malam-malam disuruh pulang, ente nggak tahu adab melayani tamu. Loh, ente sendiri datang malam-malam misalnya. Sekali lagi dua-duanya harus tahu adab. Yang kedua, masyru'iyatu kitabati ad-dain. Disyariatkan adanya hitam di atas putih dalam utang piutang. Apalagi jumlahnya yang sangat banyak sekali. Jangan asal ngomong, ini kan ikhwan pengajian kita. Iya betul. Cuma kalau dalam masalah fulus sekarang silau, terkadang naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi ini kejadian yang sering terjadi karena masalah utang piutang. Ana mau bacakan sebagian ayatnya dalam surat Al-Baqarah 282. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajrin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling utang piutang untuk batas waktu tertentu, faktubu, maka tulislah. Sekali lagi,
Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Ini semuanya demi kemaslahatan bersama yang menghutangi dan juga yang berhutang, ya. Yang masalah kadang justru yang menghutangi lupa, ya. Ini yang apa? Yang luar biasa. Dia betul-betul lillahi ta'ala. Ini yang masih ya lumayan lah. Tapi yang lebih parah lagi kalau yang hutang yang apa? Yang lupa. Dan ini yang sering kan? Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian juga dalam ayat tersebut wastashidu syahidaini min rijalikum. Dan ambillah 2 saksi dari kalian. Jadi sekali lagi dalam Islam komplit ajarannya. Mulai dari masalah akidah, ibadah, demikian pula muamalah. Dalam masalah yang kelihatannya sepele, ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu. Ini semua demi kemaslahatan. Karena kalau nggak dicatat terkadang ada salah satu pihak yang lupa. Mungkin ya yang menghutangi dulunya kelihatan baik tapi dia ingin memeras sekarang. Niatnya sudah berubah. Ya, udah ente dulu utang 2M padahal cuma ya misalnya 1M misalnya. Ini sekali lagi berbahaya kalau nggak ada apa? Hitam di atas putih atau sebaliknya yang hutang yang apa? Ya curang, maka harus ada hitam di atas putih. Demikian pula dengan adanya 2 saksi. Demikian pula ini demi misalnya kalau ada salah satu yang meninggal dunia, ya. Misalnya yang menghutangi meninggal dunia nggak ada hitam di atas putih, ini masya Allah pesta yang apa? Hutang kalau dia nggak amanah. Ya, padahal itu hak ahli warisnya. Maka dengan hitam dan putih ini demi kemaslahatan semuanya. Masyri'atu kitabatid dain. Ya, dalam kisah tadi ada syariat menulis ya istilahnya kesepakatan utang piutang, perjanjian utang piutang, wa waqti adaihi dan batasan waktunya kapan, wal isyhad alai hifdzalil huquq dan mendatangkan saksi, ya. Kalau tadi dikatakan hanya Allah ya sebagai saksiku misalnya, ini kata para ulama karena pada waktu itu tidak ada yang lain. Ya, namun kalau ada orang yang bisa jadikan saksi itu yang disyariatkan. Ya sekali lagi jangan apa? Istilahnya mentah-mentah pakai hadis ini. Kan hadisnya mengatakan cukup Allah sebagai saksi, cukup nggak pakai saksi-saksi. Nah, ini sekali lagi kata ulama itu ketika tidak ada saksi di hadapan mereka. Apalagi ayatnya tadi jelas wastashidu syahidaini mir rijalikum. Kalaupun pada waktu kisah ini nggak pakai saksi, ini kisah Bani Israel ya, sedangkan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW mewajibkan adanya apa? 2 saksi dari pihak laki-laki. Kemudian yang ketiga, lil mukrid an ya'khudha rahnan au kafilan minal mustaqrid liyahfad haqqahu minad doya. Bagi yang menghutangi boleh dia mengambil harta sebagai jaminan dari yang berhutang. Sebagaimana Rasul ya, beliau pernah berhutang kepada orang Yahudi sampai apa? Meninggal dunia dan beliau memberikan jaminan baju besi beliau. Ini sekali lagi boleh bagi yang menghutangi mengambil harta sebagai jaminan dari orang yang berhutang tersebut. Ya, namun semuanya sekali lagi harus betul-betul sama-sama amanah. Au kafilan atau ada yang menjamin. Ya, kalau dia misalnya meninggal dunia atau dia nggak sanggup membayar, ada yang bisa menjamin untuk membayarkan hutang. Sah-sah saja kalau yang berhutang, yang menghutangi minta tadi, minta jaminan atau orang yang menjamin demi menjaga haknya. Karena dalam Islam datang untuk menjaga 5 hal yang pokok dalam diri manusia. Yang pertama menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan dan masalah ya anak keturunan. Ini sekali lagi
Dalam Islam sangat diperhatikan masalah harta. Yang keempat, kata Asy-Syaikh, li sahibid dain an yarda mimman alaidain bi syahadatillah wa kafalatihi idza lam yajid syuhada au kafilan. Orang yang menghutangi selayaknya dia ridho kalau tidak ada saksi dari orang-orang yang hadir atau yang menjamin selama orang yang berhutang mengatakan Allah sebagai saksiku dan Allah sebagai penjaminku. Namun sekali lagi, antum yang menghutangi juga jangan percaya begitu saja, kecuali kalau orang itu memang tidak ada indikasi yang jelek ataupun ada rekodnya sebelumnya. Kalau sudah antum dengar, oh ini si fulan orangnya suka hutang namun nggak bayar, kalau mengatakan seperti ini jangan percaya. Intinya sekali lagi, ini bagi orang-orang yang memang tidak ada dalam sejarah hidupnya menipu dan seterusnya. Adapun yang suka menipu, dan naudzubillah min dzalik, alangkah banyaknya di zaman ini. Maka harus waspada. Dan sekali lagi, pertengahan tidak mudah untuk menghutangi, dan juga tidak bakhil. Pertengahan. Takkan semuanya pada tempatnya. Yang kelima, alal muslim an ya'khudha bil asbab wa yatawakkal 'ala Allah amalan bi qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam ikilha wa tawakkal. Wajib bagi setiap muslim untuk berusaha ya'khud bil asbab dan bertawakal kepada Allah. Jadi usaha dan tawakal ini tidak bisa dipisahkan. Tawakal yang benar harus diiringi dengan usaha. Usaha yang benar harus didasari, diiringi dengan tawakal kepada Allah. Ihris ala ma yanfauka wasta'in billah. Kata Rasul dalam Sahih Muslim, bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan mintalah tolong kepada Allah. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar kepada usaha sendiri itu syirik dalam tauhid. Saya yang menjadikan ini semuanya berhasil karena saya. Naudzubillah min dzalik, syirik dalam tauhid. Manusia la haula wala quwata illa billah. Dia tidak punya apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Jangan sok dikasih sakit sedikit sudah nggak bisa apa-apa. Kata Imam sekali lagi Ibnu Abil Is Al-Hanafi, bersandar kepada usaha sendiri, kepada kemampuan sendiri, itu syirik dalam tauhid. Kita bersandar kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil aql. Sedangkan meninggalkan usaha, dan itu usaha yang dibenarkan secara syariat, maka itu menunjukkan kekurangan akal. Nggak mau kerja, nggak mau usaha dengan alasan kalau sudah ditakdirkan kaya nggak usah kerja. Ini orangnya nggak waras. Harus ada usaha dan tawakal kepada Allah. Demikian pula dengan thalabul ilmi. Nggak mungkin orang dapat ilmu tanpa belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan ta'allum, belajar bersungguh-sungguh. Nggak ada ilmu laduni. Bangun tidur langsung dapat ilmu, nggak ada. Ilmu bujuk intinya sekali lagi, tidak ada ilmu kecuali dengan at-ta'allum. Kata Rasul, itu pun harus tawakal, minta tolong kepada Allah. Jangankan kita, Rasul saja diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Ada usaha. Jangan doa tok nggak ada usaha. Harus ada usaha. Demikian pula di sini orang tersebut kisahnya luar biasa. Dia berusaha
untuk membayar hutang, cari. Bukan sekedar niat, usaha dia. Datang ke pelabuhan cari kapal, tidak ada, masih nulis surat, kemudian masukkan uang di kayu, dilempar. Itu pun masih belum puas dia, ingin betul-betul langsung, ya istilahnya dan biadin, ya harus di depannya membayar. Ya, dia usaha dan dia tadi berdoa, Allahumma, ya Allah, innaka ta'lam, dan seterusnya. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dirinya. Ya, meskipun usahanya kelihatannya nggak mungkin berhasil, namun kalau betul-betul hatinya tulus ikhlas dan dia betul-betul berusaha, dia tawakal kepada Allah. Misalnya ada orang yang usaha, ya apa adanya lah, ya kecil-kecilan, jangan putus asa, tawakal kepada Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, yang penting usahanya tidak melanggar syariat dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana kisah seseorang yang pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah aku biarkan untaku, aku tawakal kepada Allah, atau aku ikat dan tawakal? Kata Rasul, ikilha, ikat dulu. Ya, seperti mungkin sepeda motor. Ya, kalau mungkin perlu dikasih kunci ganda, kasih kunci ganda, tidak masalah. Usaha, jangan asal kata tawakal kepada Allah. Malingnya seneng. Ini hati-hati ya, sekali lagi harus ada usaha yang benar dan tawakal kepada Allah. Fal muqtarid yangkurul khasab wa yad'u danair fiha wa yasuddaha thumma yad'u Allah mutawakkilan alaih. Dalam kisah tadi, yang berhutang melobangi kayu, meletakkan uang 1000 dinar di dalamnya, menutupnya, ini usaha, ya. Namun sebelumnya tadi usaha dia cari kapal dulu, nggak dapat. Apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini luar biasa tauhidnya kepada Allah. Ya, dia nggak ragu. Kalau kita mungkin sampai enggak ya. Ini enggak, betul-betul luar biasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, maradiya billahi syahidan au kafilan kafahu. Barang siapa yang ridha kepada Allah sebagai saksinya, Allah sebagai penjaminnya, Allah mencukupinya. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Orang yang menghutangi juga tadi tawakal kepada Allah, karena dia percaya dengan saudaranya tadi yang mengatakan Allah sebagai saksiku, Allah sebagai penjaminku. Dia juga tawakal. Yang hutang, yang menghutangi sama-sama tawakal kepada Allah, sama-sama aman. Luar biasa. Ya, adab dari dua orang yang sebagai suri teladan bagi kita. Rasul menyampaikannya untuk kita ikuti jejak mereka dalam masalah al-amanah. Jangan sebagaimana orang munafik, kata Rasul, ya, ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab. Apabila berkata dia berdusta. Insya Allah besok anak bayar. Padahal dusta dia. Ya, nggak tahu besok hari kiamat mungkin. Ya, ingat bahwasanya kalaupun dia sukses menipu, nggak membayar, sekali lagi hari kiamat hati-hati. Rasul mengatakan, atadruna mal muflis. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al muflis indana mala dinar wala dirham. Orang yang bangkrut adalah orang yang nggak punya harta, tidak punya dinar maupun dirham. Kata Rasul, bukan itu. Orang yang bangkrut pada hari kiamat, man yati bis salati wasomi wasodaqah. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, sedekah. Wa yati hada wa daraba hada wa akhadha mala hada wa qadafa hada. Namun orang itu mengambil harta saudaranya tanpa hak, memukul saudaranya tanpa hak, menuduh saudaranya tanpa hak, maka diambil kebaikan yang berbuat dolim tersebut diberikan kepada yang mendolimi. Hati-hati. Ada kisos pada hari kiamat. Jangan enak-enak. Berhasil, wah, alhamdulillah nggak ditagih anak utangnya. Mungkin dia lupa, alhamdulillah. Naudzubillah min dzalik. Hari kiamat Allah nggak akan membiarkan yang mengambil harta, yang menuduh tanpa hak, semuanya akan ada perhitungan pada hari kiamat. Kemudian kata beliau,
wa hafidhalahu haqqahu, yang betul-betul yakin Allah sebagai saksinya, menjaminnya, Allah akan menjaga haknya. Kemudian yang ketujuh, alal muslim al-aqil alla yaktafi bil asbab al-ghaibiyah wahdaha bal yakhud bil asbabil hisiyah. Ini sama dengan tadi, tidak cukup orang yang berakal atau muslim yang berakal hanya tawakal saja, harus ada usaha yang konkret. Ya, paling tidak tadi dia punya sedikit harta, dia celengi istilahnya. Dia apa? Tabung dulu. Kalau sudah pas, dia sampaikan. Kalaupun misalnya sudah batas waktu yang telah disepakati, dia belum genap uangnya, sampaikan, ana masih punya uang segini. Ini ana kasih kang antum. Insyaallah sisanya menyusul. Ini lebih baik daripada apa? Lari di WA, di SMS, di telepon nggak diangkat. Ya, naudzubillah min dzalik, sudah bertahun-tahun waktunya. Hati-hati. Ini sekali lagi ciri-ciri orang yang nggak amanah. Kemudian kata beliau yang ke-8, alal muqtarid an yabdul juhdahu wa yasluku lasubul liwa faidainihi fi waqtihi al muhaddad. Ini seperti yang disampaikan, orang yang berhutang harus betul-betul maksimal berusaha menempuh semua jalan yang halal untuk menunaikan, membayar hutangnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jangan tadi seperti orang munafik, idza haddatsa kadzab, jika berkata berdusta, wa idza tumina khana, jika dia diberi amanat berkhianat, ya. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji tidak mau menepati. Ini ciri orang ahli munafik. Dan yang ke-9, idza ahsanal muslim an-niyya waffaqallahu li adaini. Kalau orang muslim yang berhutang tadi niatnya betul-betul bertekad untuk membayar, dan tadi berusaha, ada usaha, bukan niat tok, ada usaha membayar, Allah akan mudahkan dia bisa membayar hutangnya. Sebagaimana dalam sabda Rasul tadi, man akhadha amwalan nasi yuridu adaa addallahu anhu. Barang siapa meminjam uang orang lain dan dia betul-betul tekad bulat membayarnya, Allah akan mudahkan untuk dia membayar hutangnya. Namun sebaliknya kata Rasul, man akhadaha liyutlifahu atlafahullah. Barang siapa yang meminjam uang dari orang lain dan dia enggak mau membayarkannya, Allah akan istilahnya lenyapkan uangnya, hartanya tersebut. Tidak Allah berikan barokah, tidak ada harta yang akan dia peroleh. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, adaul huquq wa wafa'uddin wajibun. Menunaikan hak orang lain, membayar hutang itu wajib. Sekali lagi bukan sesuatu yang mustahab. Dan ini sekali lagi perhitungannya sampai hari kiamat. Jangan enak-enakan di dunia bisa menipu orang, bisa mengambil harta orang tanpa hak. La yajuz ta'khiruhu. Tidak boleh menunda-nundanya kalau sudah punya, ya. Sebagaimana dalam riwayat Rasul mengatakan, matul ghani dzulmun. Orang kaya yang punya uang namun dia menunda pembayaran hutangnya itu kezaliman, kata Rasul. Hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Anda sekarang punya uang sudah, sekarang mungkin terbalik, dia yang menghutangi antum yang butuh uang, bisa kebalik, antum bayar dia secepatnya. Jangan sampai ditunda-tunda, besok sajalah atau tahun depan sajalah. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh, ini dosa. Kata Rasul, matul ghani dzulmun. Orang yang sudah punya uang belum membayarkan hutang sesuai dengan kesepakatan, maka itu kezaliman. Jangan ditunda-tunda. Dalam yuwafi fi dunya fasaufa yadfa'u yaumal qiyamah min hasanatihi. Kata Syekh, kalau orang itu enggak mau membayar utangnya di dunia, maka dia akan pasti membayarkannya di hari kiamat. Dengan apa? Bukan dengan harta dia bayar, dengan kebaikannya. Naudzubillah min, diambil pahala kebaikannya diberikan kepada yang didolimi, yang diambil hartanya tersebut. Warubama kana sababan fi dukhulihin nar. Bahkan bisa jadi itu sebab dia masuk
neraka. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan satu atau dua silakan. Iya, silakan. Kita menceritakan aib orang lain agar orang lain yang lain itu tidak terletak keburukannya. Iya. Misalnya kayak tadi itu dia berhutang, Iya. terus lari. Iya. Itu termasuk sesuatu yang diwajibkan dalam syariat. Bahwasanya kita mentahdzir orang karena bahayanya orang itu. Dalam ucapan para ulama, al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Ada tadi istilahnya ngerasani menjelekkan orang, namun dibolehkan dalam Islam. Ada 6 keadaan. Ya, 6 keadaan boleh kita menghibah orang, mengerasani orang, tujuannya demi kemaslahatan dunia maupun akhirat. Yaitu yang pertama, mutadzallimin, orang yang dizalimi. Boleh dia curhat kepada orang lain. Ya. Yang kedua, orang yang mu'arrifin, mengenalkan orang lain meskipun dengan menyebut sebagian aibnya. Oh, kita dulu punya teman yang punya cacat demikian misalnya. Boleh sekedar mengenalkan, bukan untuk menjatuhkan. Yang ketiga, wa muhadzirin, mentahdzir. Mentahdzir dari ahli bidah, mentahdzir dari orang yang sesat. Meskipun dia ustadz yang mengaku ahli sunnah, namun dia punya banyak penyimpangan-penyimpangan, dan penyimpangan itu disebar di medsos misalnya. Kata para ulama, boleh mentahdzir orang tersebut demi kemaslahatan umat. Demikian pula orang yang dia ini pelaku maksiat kejahatan yang terang-terangan, boleh. Atau orang yang minta kepada aparat keamanan untuk menghilangkan kemungkaran yang terjadi. Ini diantara apa? Hal-hal yang bukan termasuk riba, termasuk bahkan termasuk wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Seperti tadi. Bahkan kata para ulama, kalau orang ini memaafkan, misalnya antum menghutangi si fulan ini memang suka hutang, nggak mau bayar. Kalau antum kasih utang dia dan antum maafkan dia, kata para ulama, dia akan cari korban-korban yang lain. Maka kalau antum sanggup, jangan maafkan, tagih terus. Karena karena sebagian orang hanya memotong ayat saja, maafkanlah sudah. Cuma segitu saja. Bukan masalah nominalnya. Ini masalah apa? Korban-korban yang lain, yaitu nominalnya bagi antum kecil, namun bagi orang lain. Makanya dalam ayat dikatakan, faman afa wa aslaha. Barang siapa memberikan maaf, namun harus syaratnya efek setelahnya itu dia tambah baik. Antum kasih dia maaf, dia tambah baik, maafkan. Tapi kalau dia antum maafkan, tambah jadi kejahatannya, jangan maafkan. Jadi sekali lagi, jangan asal potong ayat, maafkan, padahal nanti efeknya jelek bagi dia dan juga bagi masyarakat. Jangan maafkan, tagih sampai dapat. Kalau mampu. Nah, bahkan dulu ada kisah, teman ini kisah nyata, cerita kepada kita, dia nagih utang ke teman sepengajian, malah dibawakan pisau dapur. Ini sudah Iya. Ini sekali lagi kita wasat pertengahan. Kalau ngasih utang ke orang, lihat dulu orangnya. Teliti juga, apalagi dengan nominal yang besar. Yang berhutang juga sama, pertengahan. Hati-hati. Kita nggak mengharamkan naudzubillah utang piutang, namun semuanya ada adab-adabnya. Nah, mungkin ada yang terakhir yang mau ditanyakan. Sebelum kita akhir, tafadhol. Bolehkah jaminan utang itu dimanfaatkan? Iya, secara asal boleh-boleh saja jaminan utang tersebut dimanfaatkan selama tidak sampai merusak harta titipan tersebut. Apalagi memang kalau sudah ada kesepakatan. Anak jaminkan sepeda motor ini, antum pakai tidak ada masalah. Pakai, cuma jangan dirusakkan. Jadi, makanya ada kalau ada kesepakatan itu lebih bagus. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.